wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak yang ada di rumah. Gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar IPS. Berikut tadinya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anakku sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Bisnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar online hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Baiklah, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi di masyarakat Indonesia. Nah, jadi sekarang apa saja sih bentuk-bentuk interaksi manusia itu? Ya, benar. Jadi bentuk-bentuk interaksi manusia ini ada 4. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dan yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Mengapa sih manusia melakukan interaksi? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, mari kita simak sama-sama yuk penjelasan dari bentuk-bentuk interaksi manusia. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang berbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Sedangkan komponen biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka terjadilah apa yang dinamakan proses sosial? Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Nah, yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya.
Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, yang keempat ini ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi atau mendukungnya. Nah, yang selanjutnya ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama ada petani menanam padi. Saat menanam padi, seorang petani melakukan banyak interaksi, yaitu dengan bersawah, bibit padi, pemilik lahan sawah, dan juga distributor. Yang kedua, kegiatan nelayan melaut. Kegiatan nelayan melaut adalah nelayan menjala ikan untuk mendapatkan hasil berupa ikan. Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses di mana guru dan siswa berinteraksi secara timbal balik satu sama lain yang bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian yang kedua, kegiatan bermain basket. Basket adalah permainan cepat yang melibatkan banyak lari, dribbling, berbalik cepat, passing, melompat, dan melempar. Yang ketiga, contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya, seperti penontonan wayang kulit di Teater Nusantara. Yang keempat, contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Ada kegiatan tawar-menawar dan pemilik usaha memberi barang dari pemasok. Selanjutnya, apa pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi? Manusia tidak dapat hidup sendiri untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia cenderung hidup berkelompok dan bermasyarakat, beradaptasi dengan lingkungan yang artinya ikut terlibat perilaku, aturan norma, kepercayaan, adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Jadi, pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi adalah: yang pertama, terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, pergerakan ekonomi menjadi cepat. Dan yang keempat, memberikan manfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Nah, jadi itulah anak-anak penjelasan dari Ibu tentang materi untuk bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian benar-benar luar biasa. Sebelum Ibu Guru salam, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, atas perhatian dari anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Terima kasih, arigato, thank you, sukron, matur nuhun. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.